Namanya Ratna, gadis sederhana dari sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu. Hidup di rumah kayu sederhana bersama ibunya yang menjanda sejak ia berusia 5 tahun. Ratna tumbuh menjadi gadis yang keras hati, penuh semangat, dan tidak mudah mengeluh. Ayahnya meninggal karena kecelakaan saat bekerja sebagai buruh bangunan di kota. Sejak saat itu, ibunya menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai penjual jamu keliling. Ratna adalah anak satu-satunya. Meskipun hidup popason, sang ibu selalu menanamkan satu prinsip, kita boleh miskin harta, tapi jangan pernah miskin ilmu. Kalimat itulah yang selalu Ratna ingat dalam setiap langkah hidupnya. Sejak SD hingga SMA, Ratna selalu menjadi juara kelas. Tapi ia bukan tipe yang banyak bicara. Ia pendiam, rendah hati, dan lebih suka membaca buku daripada ikut nongkrong dengan teman-temannya. Beberapa orang di kampung sering bilang, "Wong desa ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya paling jadi buruh juga." Tapi Ratna tidak peduli. Ia punya mimpi. Ia ingin kuliah dan membuat ibunya bangga. Dengan bantuan beasiswa dari pemerintah dan sisa tabungan ibunya yang ditambah dengan pinjaman tetangga, Ratna akhirnya bisa kuliah di salah satu universitas negeri ternama di kota Solo. Ia mengambil jurusan teknik sipil, sesuatu yang jarang dipilih perempuan, apalagi dari desa. Ia ingin melanjutkan cita-cita mendiang ayahnya, yang selalu bermimpi membangun rumah sendiri suatu hari nanti. Tahun-tahun pertama di kampus tidak mudah. Bagi Ratna, teman-teman sekampusnya banyak yang datang dari kota, bergaya modern, berbicara dengan bahasa gaul, dan terbiasa dengan kehidupan urban. Ratna datang dengan logat Jawa halus, mengenakan baju sederhana, dan sering membawa bekal dari rumah kos agar bisa hemat. Seringkali ia jadi bahan tertawaan. Ada yang mengejek tas ranselnya, yang sudah butut. Ada yang meniru cara bicaranya dengan nada mengejek. Tapi Ratna hanya diam. Ia tahu, membalas hanya akan membuang tenaga. Lebih baik ia gunakan waktunya untuk belajar dan bekerja sampingan, untuk menambah uang bulanan. Ratna bekerja sebagai penjaga kantin kampus di sore hari, kadang juga menjadi guru les privat bagi anak-anak SD. Ia tidak malu. Baginya, mencari uang dengan cara halal bukanlah sesuatu yang harus ditutupi. Namun, tetap saja ada yang mencibir. Kuliah teknik, tapi kerja jaga kantin. Pantas, wong desa. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup Ratna, hari wisuda. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda, hasil jahitan ibunya sendiri. Dengan wajah yang berseri-seri, Ratna duduk di barisan depan, bersama lulusan kamlot lainnya. Ya, Ratna lulus dengan predikat terbaik di jurusannya. Ia bahkan menjadi lulusan tercepat, dengan IPK 3,94. Namun, kebahagiaan itu retak seketika, ketika seorang dosen, Prof. A, berdiri dan menyampaikan pidato wisuda. Di tengah pidatonya, dengan nada bercanda tapi tajam, dosen itu berkata di depan seluruh hadirin, "Sekarang banyak ya anak-anak desa masuk kampus. Bagus sih, tapi kadang saya heran, bisa kamlot tapi ngomong aja masih medok. Kadang saya jadi mikir, paham gak sih mereka materi kuliah? Atau cuma pintar ngafal?" Tawa pun meledak di auditorium. Banyak yang tertawa geli, termasuk beberapa dosen lain. Ratna terdiam, hatinya tercabik. Ia tahu sindiran itu untuknya. Semua mata memandang ke arahnya. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ibunya, yang duduk di belakang, tidak terlalu paham maksud ucapan sang dosen. Tapi ia melihat perubahan wajah anaknya. Hatinya ikut terasa panas. Tapi Ratna hanya menunduk, menguatkan diri. Hari itu, setelah acara usai, Ratna tidak ikut foto bersama seperti teman-temannya. Ia hanya memeluk ibunya, lalu berjalan pelan meninggalkan aula. Dalam hati, ia berkata, "Aku tidak akan membalas dengan kata-kata, tapi kelak, aku akan buat mereka menyesal pernah merendahkanku." Bab ini ditutup dengan gambaran Ratna berdiri di pinggir jalan kampus, mengenakan toga, memegang map merah berisi ijazah dan surat pujian. Wajahnya menghadap langit sambil berkata pelan, "Pak dosen, tunggu saja. Saya bukan cuma gadis desa. Saya akan buktikan siapa saya sebenarnya." Setelah hari wisuda itu, Ratna memutuskan untuk kembali ke kampung. Selama beberapa minggu, ia merasa lelah secara mental, bukan karena nilai atau prestasi, tapi karena luka batin dari ucapan dosen yang menghina logat dan asal-usulnya. Ia butuh waktu untuk menenangkan hati, untuk mengobati rasa sakit yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah diremehkan. Di rumah, ia membantu ibunya berjualan jamu keliling. Setiap pagi, ia ikut berjalan kaki, menyusuri jalanan desa, menggendong bakul jamu sambil senyum pada para tetangga. Meski lelah,
Ratna merasa damai. Ia tahu, meski di kota ia dianggap ndeso, di desa inilah ia dihargai sebagai anak yang berhasil menembus dunia kampus dan menjadi kebanggaan banyak orang. Namun, Ratna tahu, ia tak bisa terus tinggal di kampung. Ia punya mimpi lebih besar, maka dengan sisa uang yang ia tabung dari hasil kerja part-time selama kuliah, Ratna kembali ke Solo. Ia tinggal di kos kecil dekat terminal. Ia mulai melamar kerja ke berbagai perusahaan konstruksi, konsultan teknik dan proyek bangunan. Ratusan lamaran ia kirim. Setiap hari ia berjalan kaki atau naik bus kota, membawa map biru berisi CV dan ijazahnya. Hari pertama, kedua, hingga minggu keempat, semuanya nyaris sama. Penolakan demi penolakan. Ada yang menolaknya secara halus. Maaf ya, kami butuh orang yang berpengalaman minimal 2 tahun. Ada pula yang terang-terangan menghina. Wah, dari desa ya, jurusan teknik, tapi kamu cewek. Bisa kerja lapangan? Ini kerja keras loh, bukan kerja ngetik di kantor berase. Bahkan, ada satu wawancara yang membuat Ratna benar-benar ingin menangis. Di sebuah kantor konsultan teknik besar, seorang HRD yang muda dan berpenampilan rapi membaca CV Ratna sambil tersenyum sinis. IPK bagus ya, Kamlot. Tapi kuliah karena beasiswa, berarti kamu dari keluarga miskin dong. Ratna menahan napas. Kami lebih suka kandidat yang punya mobil sendiri. Kamu tinggal di mana? Di kos? Dekat terminal? Jawab Ratna pelan. Wah, agak repot ya kalau ada panggilan ke site. Kamu nanti bisa datang cepat? Ratna hanya mengangguk. Meski dalam hati ingin berteriak, kenapa kalian menilai orang dari dompetnya, bukan dari kemampuannya? 2 bulan berlalu, dan Ratna masih belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Tabungannya menipis. Ia kembali bekerja sebagai guru les privat untuk anak-anak SMP di perumahan sekitar kos. Setiap malam, ia mengajar 3 hingga 4 murid dengan bayaran seadanya. Ia juga menerima kerja sampingan, mengetik laporan untuk mahasiswa lain. Suatu malam, saat ia pulang les, Ratna duduk di kamar kosnya yang sempit. Lampu neon menyala redup. Di mejanya hanya ada 1 gelas kopi sachet dan sepiring mie instan yang sudah dingin. Ia membuka laptop tuanya, melihat kembali berkas-berkas lamaran kerja. Ia menghela napas panjang. Dalam hati, ia bertanya, apakah aku salah? Apa kemim? Karena aku dari desa, aku tak pantas masuk ke dunia mereka? Tapi tiba-tiba ia ingat kalimat yang pernah dikatakan ibunya dulu. Saat ia hampir menyerah di semester 3, karena nilai mata kuliah struktur beton jeblok, kalau kamu berhenti sekarang, semua orang yang menghina akan menang. Kalimat itu menghantam hati Ratna seperti petir. Ia duduk tegak, menghapus air matanya, dan membuka laptop. Malam itu, Ratna menulis ulang semua lamaran kerjanya. Ia buat CV yang lebih profesional. Ia belajar membuat portofolio proyek dari tugas kuliah yang dulu ia kerjakan. Ia juga mulai mengirim lamaran ke proyek-proyek kecil di desa dan kabupaten. Bukan hanya perusahaan besar di kota. Ia tahu, mungkin belum saatnya berada di atas. Tapi bukan berarti ia harus berhenti melangkah. Suatu pagi, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, ini Mbak Ratna ya? Kami dari PT Tunas Bumi, perusahaan kontraktor kecil di Karanganyar. Kami tertarik dengan lamaran Mbak. Bisa datang wawancara hari ini? Ratna langsung berdiri dari tempat tidur. Jantungnya berdegup cepat. Setelah sekian lama, akhirnya ada yang memberikan kesempatan. Dan kesempatan itu, meski tampak kecil, akan menjadi awal dari perjalanan besar. Ia berdiri di depan cermin kecil di kamar kos. Wajahnya masih pucat, tapi sorot matanya sudah kembali tajam. Ia tersenyum kecil lalu berbisik, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan berhenti sampai dunia tahu siapa aku. Pagi itu, udara di Karanganyar masih dingin, khas pegunungan. Matahari belum tinggi, tapi Ratna sudah tiba di lokasi kantor proyek PT Tunas Bumi, sebuah perusahaan kontraktor lokal yang menangani proyek infrastruktur desa. Kantornya sederhana, bangunan 1 lantai dengan papan nama yang mulai pudar, tapi suasananya hangat. Di sana, ia disambut oleh seorang pria parubaya bernama Pak Haryo. Kepala proyek wawancara berjalan cepat dan tidak berbelit. Pak Haryo membaca CV Ratna lalu menatap langsung ke wajahnya. IPK kamu tinggi, tapi kamu belum punya pengalaman kerja di lapangan. Kamu yakin mau ikut proyek di pelosok-pelosok desa? Ratna menjawab mantap. Saya yakin Pak, saya tidak mencari kenyamanan, saya mencari pengalaman. Pak Haryo mengangguk, lalu tertawa kecil. Kamu seperti saya dulu, nekat tapi berani. Dan hari itu, Ratna resmi diterima sebagai asisten teknik lapangan. Proyek pertamanya adalah membangun jembatan kecil penghubung antara 2 dusun yang terpisah oleh sungai.
Proyek ini dibiayai dana desa dan dikerjakan gotong royong oleh warga, dibantu oleh tim teknis dari PT Tunas Bumi. Saat pertama kali tiba di lokasi proyek, Ratna berdiri di pinggir sungai, melihat kayu-kayu penyangga yang masih belum sempurna, semen dan batu bata yang berceceran, dan para pekerja yang rata-rata bapak-bapak berusia 40-an ke atas. Mereka semua memandang Ratna dengan heran. Salah satu tukang, Pak Samin, berbisik ke temannya, "Iki cah wedok kok melu proyek lapangan? Nanti malah nyusah ke itu." Ratna mendengarnya, tapi pura-pura tidak tahu. Ia tahu, ini akan jadi ujian. Hari-hari pertama, penuh tantangan. Sepatu botnya kotor penuh lumpur, tangannya lecet saat membantu mengangkat besi, dan wajahnya gosong karena matahari. Ia bangun jam 5 pagi, naik motor dinas melewati jalanan berlumpur, dan pulang menjelang maghrib. Ia belajar mengukur elevasi tanah, membantu membaca gambar teknik, bahkan ikut mencampur adukan semen. Tapi yang paling sulit bukan fisik, melainkan rasa diremehkan. Setiap kali ia memberikan arahan atau koreksi, beberapa tukang hanya mengangguk, setinggal hoti, lalu berbisik satu sama lain. "Ah, cuma cewek, lulusan doang, belum tahu susahnya kerja lapangan." Namun Ratna tidak marah. Ia tahu satu hal, kepercayaan tidak bisa diminta, harus dibuktikan. Suatu hari, saat para tukang bingung menghitung volume material yang akan digunakan untuk fondasi, Ratna mengambil kertas dan pensil, lalu duduk di samping mereka. Ia mengetek cepat, menjelaskan dengan sederhana, dan menunjukkan cara menghemat campuran tanpa mengurangi kualitas. Pak Samin terdiam. Ia menatap Ratna lama, lalu berkata pelan, "Ternyata jenengan paham betul. Saya baru ngerti sekarang." Hari demi hari, pandangan mereka mulai berubah. Ratna tak lagi dianggap beban, tapi rekan. Ia mulai disapa dengan hormat. Kadang diberi teh hangat oleh ibu-ibu warga, kadang diajak makan siang bersama di bawah pohon. Namun, tantangan besar belum selesai. Di minggu ketiga proyek, hujan besar turun selama 3 hari berturut-turut. Fondasi yang sudah dibangun sebagian tergerus air, dan sebagian material hanyut. Beberapa warga marah. Kepala desa memanggil tim proyek dan menuntut penjelasan. Pak Haryo sedang keluar kota. Ratna ditunjuk mewakili tim untuk memberi laporan. Di balai desa yang penuh dengan warga, Ratna berdiri di depan semua orang. Tangan gemetar, tapi ia tak mundur. Ia menjelaskan penyebabnya dengan jujur, tanpa menyalahkan siapapun. Ia juga mengusulkan solusi, lengkap dengan gambar dan rencana perbaikan. Setelah ia selesai bicara, ruangan hening sejenak. Lalu salah satu perangkat desa berkata, "Saya salut, jarang saya lihat orang muda yang berani bertanggung jawab seperti ini. Apalagi perempuan. Tetap lanjutkan kerja baikmu, nak." Ratna tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, bukan IPK atau nilai akademis yang membuktikan kemampuannya, tapi integritas dan kerja nyata. 6 bulan berlalu, proyek jembatan akhirnya selesai. Jembatan itu kokoh dan indah, dihiasi mural sederhana buatan anak-anak desa. Saat peresmian, warga ramai-ramai datang. Anak-anak berlari di atas jembatan, tertawa riang. Di ujung acara, kepala desa berdiri di depan mikrofon dan menyebut nama Ratna. Jembatan ini tidak hanya menjadi penghubung antar dusun, tapi juga bukti bahwa semangat tidak mengenal batas. "Terima kasih, Mbak Ratna." Air mata Ratna jatuh pelan. Ia menatap langit sore yang kemerahan, lalu menatap tangan kasarnya yang penuh luka dan kapalan. Tapi hatinya terasa hangat. Ia tahu, ini baru langkah pertama. Tapi langkah ini adalah pondasi dari semua yang akan ia bangun kelak. Dalam hati, ia berbisik, "Pak dosen, lihatlah, anak desa yang kalian hina, kini mulai membangun negeri." 6 bulan telah berlalu sejak jembatan kecil di Karanganyar berdiri kokoh menghubungkan 2 dusun. Bagi warga desa, itu hanyalah jembatan penghubung. Tapi bagi Ratna, itu adalah jembatan pertama menuju masa depan. Namanya mulai dikenal, terutama di kalangan kontraktor kecil dan perangkat desa. Ia bukan hanya dikenal karena kemampuannya dalam teknik sipil, tapi juga karena cara komunikasinya yang sopan, pendekatan humanisnya terhadap warga, dan ketekunannya yang jarang ditemukan dalam diri pekerja muda. Suatu sore, saat Ratna sedang duduk di depan kos sederhana, sambil mengecek data pengukuran dari laptopnya, ponselnya berbunyi. "Halo, Mbak Ratna, saya dari PT Arta Prima Konstruksi di Yogyakarta. Kami tertarik dengan profil Mbak yang direkomendasikan oleh Kepala Proyek Tunas Bumi. Apakah Mbak bersedia hadir untuk interview minggu depan?" Ratna terdiam beberapa detik. Ini perusahaan menengah, lebih besar dari tempatnya bekerja sekarang. Lokasinya pun di kota, bukan pelosok desa. Gaji dan fasilitas pasti lebih baik. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. "Baik, Pak,
Saya akan hadir, jawab Ratna mantap. Interview berjalan lancar. Kali ini, ia tidak lagi direndahkan. Ia bahkan dihormati. Manajer proyek mereka menatap Ratna sambil berkata, "Kami butuh orang seperti Anda. Cerdas, tahan banting, dan punya kepedulian." 2 hari kemudian, ia resmi diterima sebagai site engineer untuk proyek pembangunan gedung sekolah terpadu di pinggiran Yogyakarta. Ini bukan proyek kecil. Ini adalah proyek prestisius, kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ratna bersyukur, ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini adalah pengakuan, sebuah balasan dayam-dayam bagi semua yang dulu pernah mencibirnya. Hari-hari berlalu cepat di proyek baru. Ia bekerja bersama tim yang lebih profesional, peralatan yang lebih lengkap, dan sistem yang jauh lebih tertata. Tapi tantangan pun lebih besar. Target waktu ketat, biaya harus efisien, semua laporan harus rapi, tekanan datang dari segala arah. Namun Ratna mampu, ia beradaptasi cepat. Ia mulai dikenal sebagai salah satu insinyur muda paling menjanjikan. Bahkan beberapa kali diundang ke forum teknik lokal untuk berbicara tentang proyek jembatan desa yang dulu ia tangani. Namanya mulai muncul di artikel majalah teknik dan media sosial. Banyak yang tak percaya, perempuan muda dari desa, bekerja di proyek besar, dan bersinar terang di dunia yang masih didominasi laki-laki. Namun, di tengah gemerlap pencapaian itu, Ratna dihadapkan pada pilihan yang sulit. Suatu malam, ibunya menelpon. Suaranya terdengar lemah. "Nak, ibu akhir-akhir ini sering pusing dan dada ibu sesak. Tapi, ibu nggak mau ngerepotin kamu." Ratna terdiam. Hatinya langsung gelisah. "Bu, kenapa nggak bilang dari dulu kamu sibuk, Nak? Ibu gak mengganggu kariermu." Esok harinya, Ratna langsung pulang ke kampung. Ia membawa ibunya ke rumah sakit dan hasilnya membuat dadanya sesak. Sang ibu didiagnosis penyakit jantung ringan, butuh pengobatan rutin dan pengawasan. Usianya sudah tidak muda, kesehatannya mulai menurun. Hari itu, di ruang rumah sakit yang dingin, Ratna duduk sendirian. Di tangannya ada 2 amplop, surat kontrak perpanjangan kerja di Yogyakarta, dengan kenaikan gaji besar, dan resep obat ibunya. Matanya memandang jauh keluar jendela. Ia tahu, jika tetap bekerja di proyek besar itu, ia akan semakin sukses. Tapi siapa yang akan menjaga ibunya di rumah? Siapa yang akan membawakan jamu ke pelanggan langganan? Siapa yang akan merawat satu-satunya orang yang percaya padanya sejak awal? Sore itu, Ratna mengajukan surat pengunduran diri. Teman-temannya, Turktat, bosnya mencoba menahan. "Ratna, kamu punya masa depan cerah di sini. Kamu bisa jadi manajer proyek dalam 5 tahun ke depan." Tapi Ratna menjawab pelan. "Maaf Pak, bagi saya, masa depan bukan cuma tentang gedung tinggi, tapi juga tentang orang yang membesarkan saya." Ratna kembali ke desa, tapi ia tidak kembali sebagai orang gagal. Ia kembali sebagai arsitek perubahan. Ia merawat ibunya dengan penuh kasih, sambil membuka jasa perencanaan dan pengawasan bangunan desa dari rumah. Ia membuat website sederhana, memasarkan jasanya ke perangkat desa, koperasi, hingga UMKM lokal. Lambat laun, klien berdatangan. Ia mengedukasi masyarakat desa tentang pentingnya bangunan tahan gempa, sistem drainase yang baik, dan rumah sehat. Ia membimbing para tukang lokal agar lebih profesional. Ia bahkan melatih beberapa pemuda desa tentang dasar-dasar teknik bangunan. Dalam 2 tahun, Ratna berhasil membangun lebih dari 23 fasilitas publik di desa dan kecamatan sekitar. Posyandu, jembatan kecil, rumah baca, dan irigasi sawah. Namanya kembali terdengar, bukan lagi di forum kota, tapi di lingkaran yang benar-benar ia pedulikan, masyarakat desa. Dan di suatu pagi yang cerah, sebuah mobil berhenti di depan rumah Ratna. Seorang pria berpakaian rapi turun, membawa undangan resmi. "Mbak Ratna, ini undangan dari kementerian. Anda terpilih sebagai salah satu tokoh muda inspiratif tingkat nasional dalam kategori insinyur muda peduli desa. Kami akan undang Anda ke Jakarta bulan depan." Ratna terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menatap ibunya yang sedang duduk di teras, tersenyum bangga, dan di dalam hatinya, Ratna berkata pelan, "Pak dosen, saya bukan hanya anak desa yang bisa kamlot, saya anak desa yang bisa membangun negeri. Dari akar, bukan dari puncak." Gedung tinggi menjulang, kendaraan lalu lalang tanpa jeda, dan udara panas bercampur bau aspal. Ratna melangkah pelan keluar dari mobil yang menjemputnya. Ia mengenakan setelan sederhana blazer krem, jilbab polos, sepatu flat tapi wahannya memancarkan percaya diri. Ini adalah hari penting. Penghargaan nasional untuk tokoh muda inspiratif. Ia duduk di barisan depan aula besar. Di sekelilingnya, anak-anak muda dari berbagai daerah.
peneliti, inovator pertanian, pengusaha muda, hingga aktivis pendidikan. Mereka semua berprestasi. Namun Ratna tahu, setiap dari mereka membawa cerita perjuangan masing-masing. Namanya disebut, ia melangkah ke panggung, menerima plakat dari seorang pejabat tinggi kementerian, tepuk tangan menggema. Kilatan kamera menyala berkali-kali. Untuk sesaat, dunia tampak hangat seolah semua luka masa lalu digantikan oleh rasa bangga, tapi malam harinya, ketika ia membuka ponsel, notifikasi tak henti berdatangan. Permintaan, wawancara, undangan talk show, ajakan kerjasama brand, bahkan tawaran menjadi bintang iklan produk kosmetik. Mbak Ratna, wajahmu alami dan inspiratif, cocok banget jadi duta kecantikan lokal. Gimana kalau kita buat kampanye cantik sederhana, ala insinyur desa? Ratna mengerutkan dahi. Bukan ini yang ia inginkan. Beberapa minggu kemudian, ia mulai diundang ke berbagai acara TV dan seminar. Di satu sisi, ia senang, karena akhirnya kisah perjuangan anak desa bisa menginspirasi banyak orang. Tapi di sisi lain, ia mulai merasa tidak nyaman. Di balik layar, beberapa produser acara menyarankan, coba nanti ceritakan bagian pas dihina dosen. Tapi lebih dramatis ya, biar mengaduk emosi penonton. Bisa nggak pakai logat Jawamu sedikit, biar kesan gadis desa makin kuat. Nanti pas kamu cerita soal ibumu yang sakit jangan nangis, tapi tatap kamera, biar dramanya pas. Ratna mulai merasa dirinya bukan lagi dirinya. Ia seolah sedang diperankan oleh versi yang dibuat-buat, bukan Ratna yang dulu berjalan kaki menyusuri sawah demi mengukur elevasi tanah, atau yang mengangkat besi di bawah terik matahari demi bangun jembatan untuk warga. Suatu talk show live, pembawa acara bertanya, jadi Mbak Ratna sekarang punya cita-cita jadi pejabat ya? Mungkin Menteri PU? Ratna tersenyum sopan, lalu menjawab pelan, tidak, saya hanya ingin terus membangun desa-desa. Itu sudah cukup. Penonton hening sejenak. Tak lama kemudian, tepuk tangan riuh terdengar. Tapi di ruang belakang, seorang agen media berkata padanya, kalau kamu ingin terus eksis, kamu harus mainkan karakter ini. Gadis desa yang sukses. Tapi jangan terlalu serius. Nanti orang bosan. Ratna hanya tersenyum. Dalam hati, ia mulai merasa lelah. Suatu malam, ia kembali ke desanya. Ia duduk di beranda rumah, bersama ibunya yang sedang menyiapkan jamu. Nak, kamu kelihatan capek. Apa Jakarta nggak cocok buatmu? Ratna menghela napas. Ia menatap langit yang penuh bintang, lalu menjawab, Bu, di sana semua terlihat mewah. Tapi kadang, aku merasa sendiri. Orang-orang mulai ingin menjadikanku simbol, bukan manusia. Kamu mau jadi simbol, atau jadi cahaya, nak? Tanya ibunya tiba-tiba. Ratna diam. Kalau simbol, orang akan memujamu. Tapi kamu nggak bisa bergerak bebas. Tapi kalau kamu jadi cahaya, kamu mungkin tak selalu disorot, tapi kamu bisa menerangi sekitarmu tanpa henti. Kata-kata itu menancap dalam. Keesokan harinya, Ratna mulai menolak beberapa undangan yang menurutnya tidak sesuai dengan nilai hidupnya. Ia hanya menerima undangan yang berkaitan dengan pengembangan desa, pendidikan teknik untuk pemuda, dan pola tahan UMKM perempuan. Ia memilih tampil di forum-forum kecil, kadang tanpa kamera, kadang tanpa plakat. Ia juga mulai membangun platform digital edukasi teknik bangunan sederhana untuk masyarakat desa. Ia membuat video singkat bahasa Jawa, suara asli, tanpa editan berlebihan tentang cara membuat septic tank yang ramah lingkungan, cara memperbaiki atap bocor, hingga tips membuat rumah tahan gempa. Jumlah penontonnya meledak, tapi komentar-komentarnya berbeda. Matur nuwun Mbak Ratna, saya bisa perbaiki rumah saya sendiri sekarang. Anak saya jadi semangat kuliah teknik. Katanya, pengen kayak Mbak. Saya bukan siapa-siapa, tapi video jenengan bikin saya merasa dihargai sebagai tukang. Dan disitulah Ratna merasa, ini panggung yang sebenarnya, bukan di televisi, bukan di gala dinner kementerian, tapi di hati orang-orang yang dulu seperti dirinya, diremehkan, dilupakan, tapi diam-diam punya impian besar. Suatu siang, seorang mahasiswi mengiriminya pesan. Mbak, saya anak desa, kuliah di jurusan teknik. Saya hampir putus asa karena sering dihina. Tapi saya lihat video Mbak, sekarang saya bangga dengan asal-usul saya. Ratna membacanya sambil tersenyum. Ia tidak balas panjang. Hanya satu kalimat, teruslah melangkah. Kita bukan hanya sedang berjalan, kita sedang membuka jalan. Pagi itu, langit desa Karanganyar tampak cerah. Udara segar, aroma tanah basah, masih tercium setelah hujan semalam. Di halaman samping rumah Ratna, berdiri bangunan sederhana berbahan bata merah dengan atap seng. Di atas pintunya tertera papan kayu bertuliskan, Pusat Pelatihan Teknik Rakyat,
Rumah ilmu Ratna bangunan itu bukan mewah, bahkan bisa dibilang sangat biasa. Tapi yang membuatnya istimewa adalah isinya. Papan tulis bekas sumbangan sekolah, alat ukur bangunan, semen, pasir, besi potong, helm proyek bekas, dan beberapa bangku panjang. Ratna mendirikannya dari tabungan pribadinya, dibantu oleh warga sekitar yang secara sukarela ikut membangun. Di hari pertama pembukaan, ada 9 pemuda desa yang datang. Mereka tampak kiku, ada yang pakai sandal jepit, ada yang membawa buku catatan kecil, bahkan ada yang datang sambil memakai pakaian kerja dari sawah. "Mbak Ratna," kata seorang pemuda bernama Karman, "apa kami yang cuma lulus SMP ini bisa juga belajar teknik?" Ratna tersenyum. "Bukan soal ijazah, Mas. Yang penting kemauan. Di sini nggak ada yang direndahkan. Yang ada, kita sama-sama." Pelca. Itulah awal dari segalanya. Setiap minggu, Ratna mengajar tentang dasar konstruksi, cara menghitung kebutuhan material, membaca gambar bangunan, memahami pondasi, dan membuat rancangan sederhana. Ia membuatnya sesederhana mungkin, bahkan kadang menggunakan alat-alat rumah tangga untuk menjelaskan prinsip teknik, contoh, menggunakan botol air mineral untuk menjelaskan tekanan air, atau mangkuk nasi dan sendok untuk menjelaskan gaya tekan dan gaya tarik. Semua dibuat agar mudah dipahami. Tak lama kemudian, jumlah peserta bertambah. Ada ibu-ibu yang ikut ingin belajar membuat kandang ayam yang kuat. Ada pemuda yang ingin memperbaiki rumah orang tuanya. Bahkan beberapa tukang bangunan mulai rutin datang karena merasa ilmu Ratna beda dari yang lain. Namun, kesuksesan itu tak datang tanpa gesekan. Suatu sore, Ratna didatangi oleh seseorang yang tak ia kenal. Pria itu berbadan besar, berpakaian rapi, dan datang dengan mobil berplat hitam. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari salah satu kontraktor lokal. "MBA, kami dengar pelatihan panjenengan bikin tukang-tukang. Sekarang lebih pilih kerja sendiri atau buka jasa kecil-kecilan?" "Itu bagus sih, tapi terus terang, kami jadi susah rekrut tenaga bangunan." Ratna hanya mendengarkan. "Kami mau ajak kerja sama, Mbak. Gini aja, Mbak bikin pelatihan, kami yang danai, tapi modulnya nanti kami atur, biar lebih sesuai kebutuhan industri. Nanti peserta juga bisa kami rekrut langsung." "Gimana?" Mata Ratna menatap tajam. "Kalau pelatihan ini saya bangun untuk mengabdi, bukan untuk dijadikan alat bisnis. Saya nggak bisa kompromi soal itu." Pria itu menghela napas. Senyumnya menghilang. "Ya, sayang Mbak, kadang idealisme bisa bikin orang kehilangan kesempatan besar." Sejak hari itu, tekanan mulai datang. Rumor menyebar bahwa pelatihan Ratna tidak legal, bahwa bangunan itu belum punya izin resmi, bahwa pelatihannya bisa membahayakan karena bukan lembaga profesional. Bahkan ada surat peringatan dari pihak kecamatan yang menyarankan agar kegiatan ditinjau ulang. Ratna tak gentar. Ia mulai mengumpulkan tanda tangan warga, menyusun laporan program, dan bekerja sama dengan LSM untuk legalisasi. Ia juga mulai membuat laporan terbuka di media sosial, menunjukkan kegiatan pelatihan secara transparan. Dukungan mengalir. Wartawan lokal datang meliput. Donatur kecil mulai membantu. Dan yang paling mengejutkan, beberapa lulusan pelatihannya berhasil membuka usaha mandiri dan bahkan diundang ke desa lain untuk membantu proyek gotong royong. Satu malam, Ratna pulang ke rumah dengan tubuh lelah. Ibunya sedang duduk di depan rumah, menunggu dengan secangkir teh hangat. "Nak, kamu ini kok kayak perang terus ya? Dulu Pak, dihina dosen, sekarang dimusuhi kontraktor." Ratna tertawa pelan. "Iya Bu, tapi ini bukan perang, ini perjuangan. Bedanya, kalau perang ingin menang, kalau perjuangan ingin perubahan." Ibunya mengangguk, lalu berkata, "Kalau kamu capek, istirahatlah, tapi jangan berhenti." Malam itu, Ratna menangis diam-diam. Bukan karena lelah, tapi karena ia sadar, jalan yang ia pilih memang sepi, tapi penuh makna. Beberapa bulan kemudian, program pelatihannya mulai diadopsi oleh beberapa desa lain. Ia diundang untuk melatih para perangkat desa bagaimana membuat pelatihan serupa. Bahkan, sebuah universitas swasta menawarkan kerjasama agar mahasiswa mereka bisa magang di pelatihan. Ratna belajar langsung dari lapangan, bukan hanya di balik meja, di hadapan ratusan pemuda desa yang sedang duduk di pelatihan ke-50. Ratna berdiri di depan papan tulis dan berkata, "Kalian bukan cuma tukang, bukan cuma buruh, bukan cuma anak desa. Kalian adalah pembangun bangsa. Jangan pernah biarkan orang mendikte harga dirimu dari seberapa tinggi ijazahmu. Karena ilmu itu bukan soal gelar tapi soal manfaat." Dan para peserta berdiri, bertepuk tangan. Bukan karena mereka melihat idola, tapi karena mereka melihat cermin dari diri mereka sendiri.
Tahun kelulusan, Ratna sudah lama berlalu. Tapi sore itu, ia kembali melangkahkan kaki ke tempat yang menyimpan banyak kenangan. Kampus tempat ia dulu dihina, diremehkan, dan dipandang sebelah mata hanya karena ia gadis desa. Bangunan kampus itu masih sama. Lorongnya masih bau kapur dan buku tua. Pohon-pohon besar masih berdiri tegak di halaman. Tapi kali ini, Ratna tak lagi datang sebagai mahasiswa. Ia datang sebagai tamu undangan kehormatan dalam acara Dies Natalis, Fakultas Teknik Sipil, sekaligus pembicara utama dalam seminar bertema Teknologi untuk Desa, Membangun dari Pinggiran. Namanya tertera besar di spanduk. Foto dirinya, mengenakan helm proyek dan jaket lapangan, terpampang di layar digital di depan aula utama. Paramak tampak antusias. Bahkan, beberapa dosen menanti di pintu, menyambut Ratna dengan senyum ramah dan ucapan selamat datang. Namun satu wajah menarik perhatiannya, Pak Damar. Dosen tua yang dulu menghina Ratna di hari wisudanya mengomentari asal-usulnya, mempertanyakan kemampuannya, dan membuat luka yang dulu terasa amat dalam. Pak Damar tampak lebih tua, rambutnya memutih, jalannya perlahan, tapi tatapan matanya masih tajam. Meskipun kali ini disertai senyum kaku yang sulit dijelaskan, Ratna mendekat, mengulurkan tangan. "Selamat sore Pak Damar." Pak Damar menjabat tangannya pelan, lalu berkata dengan suara lirih, "Kau sudah jauh melampaui bayanganku Ratna." Di dalam aula, lebih dari 500 orang hadir. Mahasiswa, dosen, alumni, dan tamu luar kampus. Sorot lampu panggung menerangi sosok Ratna yang berdiri tegak di depan podium. Ia tak membaca teks. Ia bicara dari hati. "Saya dulu berdiri di tempat ini sebagai seorang mahasiswa yang tak dianggap, bukan karena saya bodoh, tapi karena saya datang dari desa. Saya membawa nama dusun kecil yang mungkin tak banyak orang tahu. Dulu, saya datang dengan sandal yang masih ada lumpurnya. Dan saya berdiri di antara kalian dengan tubuh yang kurus karena harus bekerja sambil kuliah." Ia berhenti sejenak. Hening. Tapi saya tidak ingin hari ini menjadi ajang balas dendam. Saya tidak datang ke sini untuk menunjukkan siapa saya sekarang. Saya datang untuk menunjukkan bahwa pendidikan sejati bukan soal gedung megah atau gelar tinggi, tapi soal keberanian memperjuangkan mimpi, bahkan ketika orang lain mencibirnya. Saya tidak sempurna, tapi saya berjuang. Dan saya tidak pernah lupa bahwa tanah yang melekat di sandal saya waktu itu adalah tanah tempat saya akan kembali dan membangun. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa mahasiswa berdiri. Beberapa dosen tampak mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Setelah acara, banyak mahasiswa menghampiri Ratna. "Mbak Ratna, saya juga dari pelosok. Saya kira nggak mungkin bisa sukses." "Mbak, saya baru sadar kalau asal-usul bukan kutukan, tapi kekuatan. Terima kasih sudah datang hari ini." Kata-kata Mbak menyelamatkan saya dari rasa malu akan kampung halaman. Ratna menjawab satu persatu dengan sabar dan senyum hangat. Ia tak pernah merasa lebih bersyukur daripada hari itu, bukan karena disanjung, tapi karena ia tahu ia tak sendirian lagi dalam perjuangan ini. Di koridor kampus, sebelum ia pulang, Pak Damar menghampirinya. Tak ada banyak basa-basi, hanya kata yang membuat Ratna terdiam. "Dulu saya salah menilai kamu. Saya pikir yang datang dari desa hanya bisa jadi pengikut, tapi kamu malah jadi pemimpin. Terima kasih sudah membuktikan saya salah." Ratna tersenyum. Ia menjawab dengan tenang, "Saya tidak ingin Bapak merasa bersalah. Dulu saya sakit hati. Ya, tapi kalau bukan karena rasa itu, mungkin saya tidak akan pernah punya alasan untuk terus melangkah sejauh ini." Pak Damar menunduk, tak berkata apa-apa lagi. Tapi Ratna tahu, kadang diam adalah cara orang meminta maaf yang paling jujur. Sore itu, Ratna meninggalkan kampus dengan langkah pelan. Ia menatap gedung itu sekali lagi, bukan dengan benci, tapi dengan damai. Ia tahu, masa lalunya tak bisa dihat, tapi ia juga tahu, masa depannya tak akan pernah dibatasi oleh asal-usulnya. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu kecil ke ruang belajarnya. Di dinding, tergantung satu kalimat yang dulu ia tulis saat sedang menangis usai wisuda. "Aku mungkin dilahirkan di tempat yang dianggap kecil, tapi mimpiku tak pernah kecil." Ratna tersenyum, dan kini mimpi itu telah menjadi nyata. Ia tak lagi sekadar gadis desa. Ia adalah simbol kekuatan dari pinggiran. Bukan simbol untuk dipuja, tapi cahaya yang akan terus menerangi jalan bagi mereka yang masih ragu akan dirinya sendiri.